Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudulkan Quality Assurance. Pertama-tama izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Bunga Novianti, NIM 063, dan rekan saya Abdul Aziz Rahmatullah, NIM 056, dan Zazilatul Rohma, NIM 001. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Bunga. Di next dulu Mbak. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang kedua ada tujuan, tanggung jawab, dan metode. Yang ketiga peninjauan, dan yang keempat adalah laporan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Standard for the Professional Practice of Internal Auditing mengharuskan jaminan kualitas dan program pengembangan dinilai oleh pihak internal dan eksternal. Penilaian oleh pihak internal meliputi memantau kinerja atas aktivitas audit internal dan penilaian sendiri atau self-assessment yang dilakukan secara periodik. Penilaian oleh pihak eksternal harus dilakukan paling tidak setiap 5 tahun sekali oleh penilai profesional yang independen dari luar satuan kerja audit internal. Next. Yang kedua adalah tujuan, tanggung jawab, dan metode. Di next dulu, slide-nya Mbak. Tujuan, tanggung jawab, dan metode. Jaminan kualitas memberikan jasa penjaminan atas kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor internal. Hal ini seperti halnya jasa penjaminan yang diberikan oleh auditor internal kepada manajemen. Jaminan kualitas merupakan tinjauan independen terhadap kualitas jasanya seperti peninjauan oleh auditor internal terhadap pendapatan, operasi, dan jasa lainnya. Tujuan program penjaminan kualitas adalah untuk meyakinkan bahwa semua penugasan telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan standar departemen. Tanggung jawab Kepala SKAI untuk menjalankan audit kualitas terhadap semua penugasan dan melakukan program pengendalian kualitas untuk mengevaluasi operasi unit kerja. Terdapat dua metode dalam program penjamin kualitas, yaitu peninjauan internal. Peninjauan secara internal harus dilakukan secara periodik oleh seluruh elemen staf audit internal untuk menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua adalah peninjauan eksternal. Peninjauan eksternal ini harus dilakukan untuk menilai kualitas operasional organisasi. Next. Yang selanjutnya adalah peninjauan. Peninjauan yang pertama yaitu peninjauan semua penugasan yang dirangkum oleh auditor yang tidak bertugas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua penugasan telah memenuhi standar minimum untuk perencanaan, supervisi, dan dokumentasi. Tanggung jawab koordinator jaminan kualitas adalah membawa semua tinjauan penugasan di dalam rapat standar minimum departemen. Metodenya yaitu auditor yang tidak bertugas diperlukan untuk meninjau penugasan yang tidak mereka lakukan. Peninjauan dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam daftar pemeriksaan pengendalian kualitas. Untuk semua jawaban tidak dan NA harus dilengkapi dengan penjelasan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mas Aziz, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Rincian peninjauan terhadap penugasan terpilih. Tujuannya dari langkah program pengendalian kualitas ini adalah untuk melihat apakah kertas kerja audit yang dilakukan telah, yang pertama, satu, mendukung kesimpulan yang dihasilkan. Yang maksudnya mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Dan kedua, cukup.
Kertas kerja audit setidaknya cukup untuk menunjukkan suatu catatan akuntansi sudah cocok dengan laporan keuangan atau laporan lain sudah sesuai dengan standar auditing yang diterapkan. Ketiga, sesuai dengan berbagai hal. Dapat berisikan dokumen-dokumen yang diantaranya telah melakukan standar pekerjaan lapangan pertama, lapangan kedua, dan lapangan yang ketiga. Dan keempat, sesuai dengan standar departemen dan profesional. Kewajiban. Peninjauan terhadap pemilihan penugasan akan dilakukan oleh penanggung-jawaban jaminan kualitas. Metode. Kertas kerja akan ditinjau secara rinci menggunakan daftar pemeriksaan yang dipublikasikan. Baik, next. 3. Penilaian tahunan terhadap standar kebijakan dan prosedur satuan kerja audit internal secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa SKAI telah sesuai dengan standar SKAI perusahaan dan profesional, misalnya IIA, ISACA. Tanggung jawab. Penanggung jawab jaminan kualitas bertanggung jawab untuk menyelesaikan peninjauan ini. Metode. Proses ini akan dijalankan melalui peninjauan dokumentasi, wawancara, dan pengalaman aktual. Setelah selesai, koordinator jaminan kualitas akan menyusun laporan untuk kepala SKAI. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Bunga Novianti. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aziz. Untuk materi yang selanjutnya yaitu masih tentang peninjauan. Yang ketiga yaitu penilaian tahunan terhadap standar kebijakan dan prosedur satuan kerja audit internal secara keseluruhan. Yang pertama yaitu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa SKAI telah sesuai dengan standar SKAI, perusahaan dan profesional misalnya IIA dan ISACA. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Penanggung jawab ini jaminannya kualitas bertanggung jawab untuk menyelesaikan peninjauan ini. Nah, untuk metodenya, proses ini akan dijalankan melalui peninjauan dokumentasi, wawancara, dan pengalaman aktual. Setelah selesai, koordinator jaminan kualitas akan menyusun laporan untuk kepala SKAI. Selanjutnya yaitu laporan. Aktivitas penjamin kualitas dan program pengembangan didokumentasikan dalam laporan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa laporan pokok diantaranya adalah yaitu yang pertama, laporan tahunan kepada Komite Audit dan Dewan. Laporan ini merupakan ringkasan yang disusun oleh Kepala SKAI, disampaikan kepada Komite Audit dan Dewan, dan berisikan laporan program pengendalian kualitas dan hasil penilaian tahunan. Yang kedua yaitu laporan tahunan kepada Kepala SKAI. Laporan ini merupakan ringkasan dari program pengendalian kualitas untuk berjalannya yang mencakup hasil penilaian tahunan. Berisikan ringkasan catatan kelemahan-kelemahan dan saran-saran pengembangan. Yang ketiga, peninjauan penugasan terpilih. Laporan ini merupakan rincian daftar pemeriksaan yang memuat kelemahan-kelemahan dan temuan-temuan dari peninjauan rinci terhadap audit terpilih. Yang keempat, ringkasan peninjauan. Merupakan laporan yang disusun oleh penanggung jawab jaminan kualitas yang berisikan daftar kelemahan-kelemahan di dalam peninjauan yang sedang berlangsung terhadap kertas kerja. Yang terakhir yaitu yang kelima, daftar pemeriksaan jaminan kualitas. Laporan ini merupakan laporan yang disusun oleh auditor yang tidak bertugas, yang berisikan daftar pemeriksaan berisi untuk semua penugasan setelah penugasan tersebut disetujui oleh manajer untuk diarsipkan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.